ya. Kadang orang sengaja terlihat bodoh. Oh, pura-pura. Ada orang yang sengaja terlihat bodoh. Jadi Aldi Taher itu Gue bela nih ada pura-pura, padahal mungkin terlihat bodoh. barangkali dia pinter. Kadang ada juga terlihat capres pinter. yang pura-pura baik padahal kacau gitu kan. Halo, gue lagi sama Safina ini pengen ngobrol. Safina ini pengen tahu aja pikiran-pikirannya, pengen tahu suasana sekarang ini. Kalau gue keliling-keliling nih, di Jakarta keliling-keliling itu banyak poster-poster. Okay. Baca berita banyak juga. Jakarta ini sekarang menjelang pemilu tuh kayak Facebook. Banyak foto. Banyak foto. Kalau di Facebook banyak postingan. Iya, kayak kalau Facebook, kayak Instagram iya, gitu iya, loh. iya. Jadi suasana Jakarta, gue yakin nggak cuma di Jakarta kan, di mana-mana. Tapi ada banyak foto-fotonya gue kenal. Oke. Pasti lo kenal juga kan. Ada fotonya Eko Patrio, Oke. misalnya, ada fotonya, wah macam-macam artis-artis itu. Ada Uya Kuya, ada Once di dekat mana tuh, Citos gitu ya. Artis-artis nih banyak mau jadi legislator. Dan itu kan bukan fenomena baru. Dulu juga zaman Pak Harto juga banyak artis-artis yang masuk ke politik. Lo ngeliatnya gimana? Lo seneng nggak kalau legislator kita tuh banyak seniman lah, Oke. atau artis gitu? Kalau menurut gue, satu, mereka kan warga negara Indonesia. Oh iya. Ya kan. Iya. Jadi mereka punya hak yang Karena sama. Phil Collins tentunya. nggak mungkin nyalek di Iya. sini. Karena mereka punya hak yang sama, ya kan, sama kita semua. Cuman bedanya memang mereka punya sisi seorang artis, seniman. Ya kan. Nah, iya. kalau dulu gue ngelihatnya, oh nggak apa-apa, mereka mau menyuarakan seniman-seniman ini dari mereka. Kesenian di Indonesia ini untuk dibawa ke legislatif, ya kan, dari suara-suara mereka. Kesini memang sekarang semakin happening lagi nih, bukan seperti abang bilang tadi kan, Once dan lain-lain, ya kan, karena track recordnya udah banyak juga artis yang jadi dan duduk di. Lo ngeliat berubah nggak mereka sebelum jadi artis dan setelah jadi politisi? Ketika mereka jadi artis dan jadi politisi, mereka berubah nggak sih? Kalau yang gue lihat, enggak juga sih. Enggak, karena berubah. ketika mereka jadi artis, mereka emang harus sapa orang, ya kan. Ketika mereka nyalek, mereka juga harus nyapa orang. Oh, sama aja. Sama aja. Stylenya, gaya hidupnya, gayanya gitu berubah nggak sih? Kalau yang gue lihat sih, nggak terlalu signifikan sih. Atau gini deh, ketika mereka jadi politisi, apakah otomatis karir keartisannya selesai? Enggak. Enggak. Gitu ya? Contohnya Mbak Kade. Oh, Iya. masih show ya? Masih show. Masih show. Masih show. Baru konser kemarin. Baru konser. Nyari tiketnya nggak dapat. Nyari tiketnya nggak dapat, udah sold out gitu. Gitu. Iya, buktinya. Tapi ada juga kayak misalnya Bang Miing kemarin kan, dia juga sempat jadi anggota DPR. Setelah dia itu karir dunia komedinya nggak terlalu moncer lagi. Kalau menurut gue, Bang, itu tergantung personality-nya lagi. Apa dia bisa menghandle nggak dua-dua ini? Okay. Aku sih lihatnya nggak usah terlalu jauh Mbak Kade aja. Ternyata dia bisa balance antara karir keartisannya sama di dunia legislatif. Lo terganggu nggak sebagai lo rakyat kalau anggota legislatif lo juga, tapi dia menjalankan profesi sebelumnya juga? Lo terganggu nggak? Kan dia kan anggapannya gini, dia dapat fasilitas gede dari negara, gitu bla bla bla. Lo kok masih cari dalam tanda kutip penghasilan dari keartisannya? Lo terganggu nggak sih? Enggak. Karena apa ya? Gue aja pribadi kerjaan gue nggak cuma satu. Oh. Ngerti kan? Maksudnya kayak ya kalau bisa jalan dua-dua, why not? Gitu. Toh kita mau jadi nyalek juga harus punya bisnis biar bisa punya duit. Kalau mau jadi caleg harus punya duit dong. Iya. Kecuali banyak sponsor ya. Beda lagi kalau banyak sponsor. Kalau emang lo kalau mau nyari sponsor jangan nyalek, lo bikin event apa bikin balapan ya. gitu. Tapi misalnya F1 Formula E gitu kan, gitu sponsornya. Soalnya sekarang banyak yang mau sponsorin. Cuman sayangnya nggak tertarik. Oh gitu. Nah gini deh, kalau kan banyak ya
seniman-seniman yang masuk dalam industri dunia politik. Berubah nggak sih dunia kesenimanan? Kan mereka ada dalam pengambil keputusan. Kebijakan. Lo lihat sejauh ini belum ada yang gue lihat abang terakhir itu tentang komposer dan lain-lain. Mereka mengeluh soal royalti. Tapi dari 5 tahun periode ini yang gue lihat dibahas cuman itu doang. Cuman itu doang yang terlihat ya. Kalau dulu seniman-seniman itu kan gini, mereka jadi seniman, jadi artis, dikenal publik, ya kan, modalnya itu. Kemudian mereka jadi politisi karena sistem pemilihan kita sistem pemilihan langsung, jadi itu modal. Benar. Kalau sekarang kan bukan cuma artis, selebgram benar. Di YouTuber, itu mungkin ke depan akan banyak beralih jadi politisi ya. Bisa jadi. Gue bisa jadi politisi. Bisa jadi caleg loh. Semua bisa loh. Ade Armando nyalek temen gue. Semua bisa bang. Ini soal siapa aja bisa jadi politisi. Tergantung di awal kalau gue pribadi gue nggak punya keinginan jadi politisi. Tetapi nggak punya keinginan. Tetapi garis keturunan gue mengharuskan gue jadi politisi. Maksud lo? Gini. Lo garis keturunan mengharuskan gimana tuh? Gini. Kadang kita nggak mau di tempat ini misalnya bang, lu nggak mau di tempat ini, tapi mau nggak mau lu harus di tempat ini. Jadi lu sekarang politisi apa bukan? Setengah-setengah. Karena gini bang, agak melenceng nih ya dari dunia keartisan. Contoh gue dulu seorang skuter, selebriti kurang terkenal. Skuter. Ya. Gue kira lo hobi Vespa. Oh, bukan, skuter bang. Jadi gue selebriti kurang terkenal. Gue pernah main FTV dan lain-lain ya kan. Terus gue direkrut nih untuk masuk ke salah satu partai. Oke, gue nggak punya keinginan sama sekali berpikir tentang dunia politik. Bokap gue adalah orang yang membesarkan salah satu partai ini di daerah gue. Oke, jadi gue diajak nih, lo jadi ini di partai ini. Gue bilang kok nggak mau. Lo nggak mau? Nggak suka. Lo diajak sama bokap langsung? Enggak, bokap gue udah meninggal bang. Oh, bokap lo udah meninggal, jadi temen bokap jadi lah. Jadi ceritanya gue penerusnya nih, Lo penerusnya, ya. Tapi gue punya adik 3 cowok yang harusnya bisa meneruskan itu, bukan gue. Awalnya gue nggak mau. Terus? Mau nggak mau kayak ya udah deh. Gue tapi lo enjoy nggak? Nah awal enggak. Apaan sih nih bahas berat? Apaan sih gue nggak suka? Nah, maksudnya berat apa tuh? Loh, bahasan masalah gini, kita sendiri aja punya masalah hidup bang. Oh iya, gue juga punya masalah. Iya, kita mikirin bukan hanya diri kita. Ketika lo berpolitik itu kan lo nggak mikirin diri lo sendiri dong. Lo mikirin keinginan rakyat, lo mikirin orang yang bisa jadi panutan lo, misalnya contoh presiden dan lain-lain, ya kan? Nah, kan harus mikirin semua itu. Sementara gue nol. Kalau gini. Kalau lo sekarang udah mulai mikirin belum ketika lo masuk? Udah mulai mikirin. Nah, at the end dari 2019 sampai sekarang, ketika orang ngomongin partai gue, kok gue nyelekit? Sakit gue. Lo sakit? Sakit. Kayak ngomongin cowok lo gitu. Nah, gue nyelekit doang. Jadi gue mikir, gue udah jatuh cinta sama ini partai. Kenapa lo jatuh cinta? Sesuai dengan by process. Oh gitu. Kan kalau jatuh cinta itu bang harus dibikin ada buktinya dulu, ada ininya dulu. Gitu. Nah, kan ketika sekarang misalnya lo udah dalam dunia politik, ketika lo masuk, teman-teman lo gimana? Teman-teman lo ngelihat lo sebagai makhluk planet yang aneh gitu? Aneh karena gue kalau depan mereka bang nggak pernah ngomongin ini. Nggak pernah? Nggak pernah, karena mereka kayak apaan sih lu, bahas apa sih. Tapi ketika mereka pernah nemenin gue ngomong ini sama orang yang memang berpolitik juga, mereka kayak ternyata lu pinter juga ya. Gitu? Lu ngerti ya bahas beginian. Hello. Ya Gen Z dibutuhin loh zaman sekarang. Ya menurut lo teman-teman lo itu yang katakanlah sebagian besar di lingkungan lo itu yang gue nggak tahu apakah mereka dalam tanda kutip alergi bahas politik atau kenapa? Berat. Yang gue lihat itu berat. Lo juga ngerasain gitu awalnya? Awalnya iya, tapi kesini ternyata enjoy. Seru. Apa yang menyebabkan mereka berkesimpulan ini berat? Karena sesuatu yang nggak selama ini nggak mereka pikirin? Atau? Iya, karena mereka nggak pikirin ini.
Nggak pernah. Sebelumnya. Contoh misalnya di circle gue bang, gue nanya, lu presiden milih siapa? Emang siapa aja sih? Nah, siapa aja belum tahu? Siapa aja? Oh, jangan-jangan dipilih Donald Trump. Bahaya juga kan? Hah? Lo nggak tahu milih siapa? Oh emang udah ya? Emang ada berapa? Gitu. Jadi banyak emang minim informasi atau emang mereka nggak mau tahu aja? Kenapa mereka nggak mau tahu? Atau karena memang ini mereka beranggapan bukan dunianya atau di luar, beyond dari kehidupan dia. Oh, politik itu sesuatu yang jauh, sementara mereka dalam lingkungan yang ngomongnya nggak sampai gitu. Satu nggak tertarik mungkin, nggak tertarik karena emang bukan di dunia mereka, gitu. Kedua, mereka ngerasa ya itu tadi, ini obrolan yang berat. Sedangkan kita kalau nongkrong, ngopi-ngopi tuh ngomongnya, lu tahu nggak sih kalau ini, lu lihat dong di sosmed, ini di story, lucu ya, gitu-gitu. Sedangkan kalau bahas politik ini, sebenarnya yang seru, yang gue tangkap dari mereka adalah ketika ada yang lucu-lucu aja. Oh, jadi bagi mereka politik harus lucu? Enggak, yang membuat mereka punya atensi. Biar politik itu bisa engage sama mereka, menjangkau mereka, harus ada unsur selain lucu, entertaining dan juga viral. Oh. Kalau itu viral pasti dibahas. Contoh kemarin yang Pak Ganjar nanya sama anak kecil itu soal biaya sekolah dan lain-lain, itu kan viral. Oh, itu jadi dibahas? pembahasan. Oh. Nah, tapi kalau di luar itu nggak akan viral dan nggak akan dibahas sama mereka. Enggak. Oh, jadi syaratnya viral? Viral dulu. Kalau zaman sekarang ya, viral dulu. Oh gitu. Berarti artis-artis itu kan diuntungin dong. Karena mereka kan sudah viral dengan sendirinya. Nah, kan? mereka udah viral gitu. Iya. Nah, mereka kalau gue lihat bang ya, mereka cuma cari kesempatan aja kali ini. Mungkin umur, ya kan. Terus kesempatan, terus finansial oke, dan mereka mumpung masih dikenal sebagai artis. Kalau Donghae dia caleg di Indonesia. Menang. Di sini banyak banget pendukungnya Korea. Lebih banyak orang nonton Korea daripada kalau Blackpink semua rame-rame nyalek di sini. Menang. Ini Indonesia jadi pink semua bang. Ada partai baru. Partai Pinky. Blackpink Indonesia. BPI. Blackpink Indonesia. Lalu ngeliatnya gini deh, lo sebagai bagian dari teman-teman lo dan lingkungannya, dia mau nggak mau ya politik itu kan bagian penting juga kan, karena lo ngomong tentang masalah lo, gua kerja kayak gini, gua cari sebagai profesional kayak gini, kayak sekarang nih ada demo buruh bla bla bla, kan ujung-ujungnya semua kehidupan kita juga dirumuskan oleh kebijakan politik. Benar. Artinya semua orang mestinya tahu, merasa ini juga penting. Nah, gimana caranya agar circle lo minimal aware lah terhadap kedepannya penting lo. Lo penting banget lo mikirin ini karena oke, lo mikirin diri lo mikirin katakanlah karir lo sendiri, kesehatan lo, finansial yang lo dapat per hari ini. Tapi kan itu juga bergantung dari kebijakan politik. Benar. Nah, gimana caranya agar sampai nih pesan-pesan ini ke mereka? Edukasi ke mereka, tapi bukan yang kayak bikin kita duduk berdua gitu ngomong, enggak, tapi lebih kayak seperti saya bilang tadi bang, mereka nggak akan aware kalau itu nggak menyangkut sama kehidupan mereka. Contoh kalau selama ini mereka aman-aman aja, nggak ada yang berubah, itu mereka nggak akan aware. Nah, gimana caranya mereka aware sama kebijakan pemerintah ini? Ya satu, dibuat viral dulu. Dibuat viral dulu, misalnya kita tuh nggak pernah tahu. Contoh, saya tahu demo dan lain-lain itu dari sosial media. Sorry, TV itu kan nggak selamanya ada. Even kita di mobil nggak ada TV, tapi kita punya gadget, ya kan? Jadi kita ngelihatnya dari sosial media. Oh apa nih? Lagi soal ada UU, apa? Gitu. Iya, UU Cipta Kerja dan lain-lain. Itu berpengaruh nggak? Lagi-lagi berpengaruh nggak sama kerjaan mereka? Kalau nggak berpengaruh, mereka nggak akan aware. Oke. Kalau itu berpengaruh, itu lebih berpengaruh menurut gue bang kepada orang yang contohnya budak korporat. Oh, iya. Budak, maksudnya orang-orang yang kerja dan merasa dieksploitasi sama korporat gitu ya? Itu namanya budak korporat. Anak-anak tuh ngomongnya sekarang budak korporat. Budak korporat, di mana lo Besti? Biasa jadi budak korporat gitu. Gitu. Iya. Itu kan ekspresi bahwa sebetulnya mereka nggak nyaman. Nggak nyaman, tapi mau gimana mereka butuh duit.
Oke. Apa ada pekerjaan yang membuat mereka nggak jadi budak korporat? Sementara mereka bergantung sama itu, Bang. Kalau lo jadi, gue nggak tahu nih pilihan politik lo atau circle lo, kayak gimana sih? Lo berharap kayak apa sih pemimpin ke depan? Lo sendiri lah. Pribadi ya? Lo pribadi. Gue harus lihat track record. Oke. Iya. Karena contoh Pak Jokowi 2 periode, track record beliau nggak ada cacatnya. Oh, sebelum dia jadi presiden waktu itu ya? Iya. Dia buktinya dia menjabat jadi wali kota, kemudian naik ke gubernur, naik ke presiden selama 2 periode. Oke. Menurut gue, karena pada saat itu gue pilih Pak Jokowi, track record beliau bagus dan memang menjalankan sesuai. Nah, kalau gue sekarang pribadi gue akan milih satu kena di hati gue. Oke, itu penting, emosional. Lo pasti dong, cewek kan milih harus kena di hati. Iya, kena di hati. Kalau nggak kena di hati, kena di jantung, mati gue. Iya kan? Jadi harus yang sesuai pilihan hati yang nggak pencitraan, nggak misalnya nih, ini udah apa namanya, tahun politik kan. Jadi baiknya bukan sekarang doang. Emang dari sebelumnya beliau itu sudah menjalankan aturan-aturan yang baik itu. Oh gitu. Bukan nanti saat ini. Bukan cuma setahun belakangan bukan jadi orang baik. Bukan untuk keperluan ini, enggak. Oh, gitu. Itu yang gue lihat dari sosok yang gue mau dukung. Dan gampang kan nyarinya kan, lo bisa tracking ke media sosial, jejak digital. Iya, jejak digital kan banyak sekali, gampang. Dan lo percaya bahwa apa namanya itu bisa menjadi bahan pertimbangan lo untuk memilih orang ke depan. Iya. Kenapa lo harus berpikir? Kan orang bisa berubah. Benar. Iya. Tapi kan berubah bisa, tapi balik lagi juga bisa. Balik lagi juga bisa. Benar. Karena dasarnya belum tentu. Iya, kan berubah menjadi lebih baik bisa. Oke, kalau lo pilih nanti lo pilih anggota legislatif, lo akan mempertimbangkan orang yang viral-viral tadi atau apa? Kinerjanya lah. Ya kan kalau lo misalnya para artis kan lo belum tahu apakah kinerjanya sebagai artis. Oke, yang baru nih, yang baru. Lagunya enak, apa akan menjadi preferensi lo untuk memilih? Apa? Yang lo pertimbangkan karena apa? itu kan dia sebagai seorang artis, Bang. Iya. Tapi untuk calon legislatif, lo punya value nggak? Lo beneran bisa nggak sih gitu? Gimana caranya lo cari dia bisa apa enggak? Kalau sekarang kan ketemu langsung sama orangnya kan enggak. At least gue ngelihat sosial media dia, track record dia seperti apa. Karena memilih artis sama memilih legislatif beda, Bang, menurut gue. Memilih artis, lo mau nonton konsernya tapi kalau memilih legislatif ini untuk 5 tahun ke depan, kebijakan-kebijakan yang akan dia buat untuk pemerintahan, bukan untuk single baru dia. Gue lagi mempertimbangkan sekarang milih Aldi Taher apa enggak ya. So, Mina, thank you. Siap, nanti Bang. kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi. By the way, tunggu Bang. Ini sebelum lu closing ya. Soal Aldi Taher, kadang orang sengaja terlihat bodoh. Oh, pura-pura. Ada orang yang sengaja terlihat bodoh. Jadi Aldi Taher itu gue bela nih Aldi Taher. Pura-pura terlihat bodoh. Barangkali dia pintar. Ada juga capres yang pura-pura baik padahal kacau gitu. Terus dulu, Bang. Terima kasih, Sabina. Siap, Bang. Thank you, kita ketemu lagi nanti.